Video dialog agama antara mertua dan menantu, episode 16. Dan inilah percakapannya. Sekarang kamu mau bertanya tentang apa coba Mas? Tentang ayat Al-Quran yang tidak masuk akal Pak. Jadi bukan ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan. Yang itu selanjutnya nanti Pak. Apapun terserah kamu lah. Bapak akan mengikuti kamu. Baik Pak. Pertanyaan saya Pak, pada surah Al-Ahzab 56 saya membaca kitab Al-Quran terjemahan dari Departemen Agama, tafsiran Al-Quran Departemen Agama RI tahun 1978. Pada catatan kaki nomor 1230 berbunyi, bersolawat jika dari Allah artinya memberi rahmat. Jika dari malaikat-malaikat artinya meminta ampunan dosa. Jika dari umat Islam atau mukmin artinya berdoa supaya kepada Nabi supaya Nabi Muhammad diberi rahmat dan kemuliaan, seperti misalnya Allahumma sholli ala Muhammad. Dan pada nomor 1231 dengan mengucapkan perkataan seperti assalamu alaika ayuhan nabi, artinya semoga keselamatan tercurah kepada hai Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin Pak orang Kristen seperti saya ini dapat mengikuti seorang pemimpin yang keselamatannya masih perlu didoakan oleh pengikutnya Pak? Mari kita lihat dulu ayat yang kamu maksudkan itu. Al-Ahzab ayat 56. Bapak bacakan dalam bahasa Arabnya ya, meskipun kamu tidak memerlukan, tapi Bapak akan tetap membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna woha wa malaikatahu yusoluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat aslinya seperti itu. Kemudian dari mana kamu mendapatkan kalimat assalamu alaika ayyuhan nabi? Yang kamu artikan semoga keselamatan tercurah kepadamu hai Nabi Muhammad. Dari catatan kaki Pak, terjemahan surat Al-Ahzab ayat 56. Apakah sebelumnya kamu sudah membaca ayatnya langsung? Belum Pak. Kamu belum membaca ayatnya, tetapi sudah berani mengambil kesimpulan. Bapak malah jadi tidak mengerti jalan pikiranmu. Tetapi ada kan Pak ayat di Al-Quran yang isinya seperti itu, yang isinya seperti itu yang bagaimana yang kamu maksudkan? Yang isinya assalamu alaika ayyuhan nabi Pak. Tidak ada ayat Al-Quran yang isinya seperti itu. Tetapi
saya sering mendengar di masjid orang mengucapkan itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Pak. Kapan itu? Pas orang-orang sholat di masjid, Pak. Itu namanya bacaan sholawat. Biasanya kalau habis sholat, orang-orang sambil bersalaman membaca sholawat itu. Artinya apa, Pak? Artinya ya Allah limpahkanlah rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Kenapa orang Islam mendoakan nabinya, Pak? Itu bukan doa, tapi bentuk ekspresi kecintaan kepada Nabi Muhammad. Bapak beri analogi ya, Bapak beri analogi kepada kamu yang bisa kamu pahami. Seseorang saking cintanya kepada Presiden Jokowi, sampai menangis dan berucap, ya Tuhan, berilah kekuatan dan kesehatan kepada Pak Jokowi. Apakah itu doa atau ekspresi cinta? Ya bisa jadi dua-duanya, Pak. Tetapi saya bisa memahami penjelasan Bapak. Lalu yang assalamu alaika ayyuhan nabi itu artinya apa, Pak? Seharusnya kamu cari sendiri artinya. Bukankah itu kalimat yang datang dari pertanyaanmu? Maksud saya supaya saya lebih mengetahui tentang agama Islam, Pak. Bacaan itu adalah bacaan tahiyat, yaitu bacaan sholat ketika duduk. Bacaannya begini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillahi. Bapak ulangi ya. Bacaannya begini, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan seterusnya. Artinya segala penghormatan, sholawat, dan segala kebaikan hanya milik Allah. Keselamatan semoga terlimpahkan untukmu wahai Nabi, juga kasih sayang dan berkahnya. Lalu Bapak mau tanya, apakah kamu hafal doa Bapak kami? Tentu saja hafal, Pak. Coba tolong bacakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Kenapa Yesus minta ampun kepada Tuhan? Apakah artinya Yesus itu berdosa sehingga perlu minta ampun? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa pula ada Tuhan yang berdosa? Lalu kalau misalnya Tuhan Bapa tidak mengabulkan doa Yesus, berarti Yesus akan tetap berdosa dan masuk neraka. Lalu bagaimana pengikutnya seperti kamu ini? Tuhan Bapa tentu mengampuni dan mengabulkan doa Yesus, Pak. Kalau sudah tahu pasti diampuni, kenapa harus berdoa? Nah, itu saya tidak tahu, Pak. Kenapa kamu bisa tidak tahu? Bukankah itu Alkitabmu? Satu lagi, kalau Yesus dan Tuhan adalah satu, kenapa Yesus perlu minta ampun? Bagaimana? Apakah kamu bisa menjelaskan dengan akal logikamu? Bapak selalu bisa menjawab dan menjelaskan semua pertanyaanmu tentang Islam dengan tuntas. Tetapi kamu sekalipun belum pernah bisa menjawab dengan tuntas pertanyaan Bapak. Lalu bagaimana Bapak akan ikut kamu mengikuti iman Kristianimu itu sedang
Kamunya saja kebingungan. Seperti itu. Iya, Pak. Lalu bagaimana selanjutnya? Saya masih banyak pertanyaan tentang ayat Al-Quran yang saling bertentangan, Pak. Coba tunjukkan kepada Bapak ayat-ayat Al-Quran yang menurut kamu saling bertentangan itu. Ini, Pak, saya telah membaca Al-Quran terjemahan oleh Departemen Agama Indonesia, masalah penciptaan Adam. Penciptaan Adam tidak konsisten. Satu ayat mengatakan A, satu ayat yang lain mengatakan B. Saya menggambarkan begini, manusia Adam itu sudah jadi, kemudian suatu hari datang informasi Adam dibuat dari tanah. Hari yang lain informasinya Adam dibuat dari batu. Hari yang lain lagi Adam dibuat dari lumpur. Jadi timbul pertanyaan di benak saya, Pak. Ini Allah yang salah memberikan informasi, atau Muhammad yang salah mencatat, atau Muhammad memang tidak tahu kebenarannya. Sebaiknya kamu tunjukkan saja ayat-ayat yang kamu maksudkan itu. Baik, Pak. Nomor 1, Ali Imran ayat 59. Bunyinya begini, Pak. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Di sini Allah menciptakan Adam dari tanah, Pak. Kemudian nomor 2, Pak. Ar-Rahman ayat 14. Bunyinya begini, Pak. Dia menciptakan manusia dari tanah, kering seperti tembikar. Kemudian yang ketiga, Pak. Surat Al-Hijr ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat, kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ketiga ayat ini jelas tidak sinkron, Pak. Tidak mungkin ini hukum lama diganti hukum baru atau istilah Bapak nasah mansuh kan, Pak. Karena ayat ini sifatnya berisi informasi. Kamu lanjutkan dulu saja apa yang mau kamu tanyakan. Baik, Pak. Ayat ini sifatnya berisi informasi atau berita. Jadi tidak mungkin ada perubahan. Karena kalau ada perubahan berarti ada informasi yang salah. Dan kalau Al-Quran mengandung informasi yang salah, apakah bisa Al-Quran dikatakan sebagai kitab suci, Pak? Sudah cukup pertanyaanmu? Sudah, Pak. Jawaban terhadap pertanyaanmu ini sangat panjang. Kalau dibahas sekarang tidak akan cukup waktu walau sampai besok pagi. Sebaiknya bahasan penciptaan manusia Adam yang dijelaskan di dalam Al-Quran besok saja dibahas secara tersendiri. Karena akan banyak memakan waktu. Bagaimana? Sebaiknya demikian, Pak. Saya setuju dengan Bapak. Baik, kalau demikian untuk hari ini cukup dulu ya. Kita sambung besok. Iya, Pak. Untuk hari ini cukup sampai besok, Pak. Video ini akan bersambung ke episode 17 membahas
ayat-ayat Al-Quran yang saling bertentangan menurut orang Kristen masalah penciptaan manusia Adam. Terima kasih atas kawan-kawan, saudara yang bersedia menonton dan memberikan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.